من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita seberataan selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkannya di tempat ini untuk ditakdirkannya untuk menunaikan hajat daripada orang yang beriman, yang mana apabila kita mengabulkan hajat orang beriman, maka hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun jauh-jauh hari dan meminta kepada ulun untuk membacakan manakib daripada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manakib beliau, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya yang banyak kepada kita semua, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan, diceritakan manakib orang-orang saleh, maka Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada orang yang membaca dan kepada orang yang hadir mendengarkannya. Langsung saja kita baca manakib beliau. Adalah diriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ujar Rasulullah, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, kemudian Khadijah binti Khuwailid, kemudian Asyah istri Fir'aun. Bersabda Rasulullah SAW lagi, wahai Khadijah, Rasulullah berkata kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, ini malaikat Jibril telah datang dan menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan rumah yang terbuat dari kayu di dalam surga, yang mana tidak ada keributan dan rasa capek di dalam surga. Jadi Rasulullah SAW ini didatangi Jibril, yang mana Jibril membawakan salam dari Allah disampaikan kepada Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sebaik-baik wanita langit adalah Siti Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dan sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan latar belakang keluarganya. Mekah tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Khuwailid ini adalah abahnya Siti Khadijah. Karena di tahun itu lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena malu kepada masyarakat. Bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia, langsung dikubur. Waktu itu banyak terjadi di zaman jahiliyah. Namun tidak demikian dengan Khuwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Khuwailid bin Asad menamai putrinya dengan Khadijah. Nama lengkap sang bayi itu adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurashiyah al-Asadiyah.
tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada diri Siti Khadijah membuat rendah hati. Julukan At-Tahirah, gelaran At-Tahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. At-Tahirah artinya perempuan yang suci, yang mana di ketika itu di zaman jahiliyah banyak terjadi perzinahan, pembunuhan, mabuk-mabukan, tapi Siti Khadijah itu beliau terjaga daripada segala bentuk maksiat tersebut sehingga beliau digelar dengan At-Tahirah, perempuan yang suci. Tahun 575 Masehi, Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. 10 tahun kemudian ayahnya meninggal dunia juga, menjadi yatim piatu beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia bisa menjadikan diri terlena dan berpoya-poya. Namun tidak demikian dengan Siti Khadijah. Justru kematian kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi wanita mandiri. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarga sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat, bahkan sampai ke luar negeri. Pernikahan sebelum dengan Rasulullah, cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang, membuat Siti Khadijah menjadi bunga di Mekah. Bunga kota, bukan cuma bunga desa lagi, karena Mekah itu kan kota. Banyak bangsawan dan saudagar kaya tersebut ingin meminang Siti Khadijah. Namun yang mampu memenangkan persaingan nan ketat tersebut adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Ini adalah suami Siti Khadijah yang pertama. Pasangan ini kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun sayang, pernikahan itu tidak panjang usianya. Abu Halah meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Nama waris harta suami pulang nih banyak. Menyandang predikat janda nan kaya di kota Mekah, janda muda nan kaya di kota seperti Mekah tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khadijah. Namun kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang menjadikan seorang Siti Khadijah wanita karir yang cemerlang masa depannya. Ternyata setangguh apapun Siti Khadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang laki-laki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat Siti Khadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi biduk rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepada Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atik bin Aid al-Makhzumi. Namun lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Setelah menikah, suami keduanya pun meninggal dunia pula. Janda 2 kali. Pernikahan dengan Rasulullah. Kembali dalam kesendirian membuat Siti Khadijah bertempat menjadi wanita yang kuat. Banyak sebenarnya pinangan yang datang kepadanya, tapi Siti Khadijah menolak semua pinangan itu dengan halus. Siti Khadijah memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan sangat terpercaya. Dialah namanya Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah karena kejujurannya. Tak heran julukan Al-Amin tersemat pada pemuda tersebut. Penasaran dengan pemuda tersebut, Siti Khadijah mengutus asistennya yang bernama Maisarah. Maisarah ini lelakian, bukan bebinian, untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah menawarkan pekerjaan, yaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Muhammad bin Abdullah pun menerima tawaran tersebut. Kenapa ulun menyambat Muhammad? Karena bukan Nabi Muhammad, karena waktu itu belum diangkat jadi nabi. Sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Syam, Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Syam.
Kemudian Maisarah menyanggupinya, dan bertolaklah rombongan dagang milik Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah sebagai penanggung jawabnya. Selang beberapa lama rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah mampu meningkatkan berjualan barang dagangan Siti Khadijah sehingga meraup keuntungan besar. Sesampai di Mekah, Maisarah yang ditugaskan oleh Khadijah untuk mengamati tingkah laku Muhammad bin Abdullah datang menghadap Siti Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisarah. Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang dagangan. Apabila barang itu bagus, dia katakan bagus. Apabila barang itu dijual mutunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan yang sebenarnya. Sehingga konsumen merasa puas, sehingga pelanggan merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali lagi ke Mekah, Muhammad bin Abdullah benar-benar menjaga akhlaknya. Dia selalu menundukkan pandangannya. Benar-benar sosok yang mengagumkan. Mendengar laporan Maisarah, Siti Khadijah semakin tertarik kepada kepribadian Muhammad bin Abdullah. Siti Khadijah mempunyai harapan lebih kepada Muhammad bin Abdullah melalui perantara Nafisah binti Muniyah. Siti Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Nafisah binti Muniyah pun paham dengan maksud Siti Khadijah. Nafisah binti Muniyah kemudian mendatangi Muhammad bin Abdullah dan terjadilah pembicaraan antara mereka. Ujar si Nafisah, "Mengapa engkau sebelum lagi menikah, wahai Muhammad?" Lalu Nabi kita Muhammad menjawab, "Aku Jarsidin belum mampu untuk menikah. Karena aku ini kada dibisi harta dan anak yatim piatu, tinggal pun di rumah Mamarina." Ujar si Nafisah, "Jika ada yang memenuhi kriteria sebagai istrimu, apakah engkau bersedia kawin dengan dia?" Pancing Nafisah binti Muniyah. Ujar Nabi kita menjawab, "Siapakah wanita itu?" Kontan Nafisah bin Muniyah pun menjawab, "Dialah Khadijah binti Khuwailid." Kemudian ujar Rasulullah menjawab, "Aku bersedia, jika dia bersedia." Nah, tidak menunggu lama Nafisah binti Muniyah mendatangi Siti Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. Begitupun dengan Muhammad bin Abdullah, beliau segera menemui paman beliau Abu Talib untuk menyampaikan niatnya meminang Siti Khadijah. Mendengar ungkapan dari keponakannya, Abu Talib menyetujuinya. Abu Talib dan Hamzah, dua paman Rasulullah ini dan keluarganya yang lainnya, kemudian pergi menuju kediaman Amr bin Asad selaku paman dan wali Siti Khadijah, untuk meminang Siti Khadijah. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad bin Abdullah menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Siti Khadijah diwakili oleh pamannya Siti Khadijah yang bernama Amr bin Asad, sedang dari pihak Muhammad bin Abdullah diwakili oleh paman beliau Abu Talib dan Hamzah. Perbedaan usia yang cukup jauh, sekitar 15 tahun. Rasulullah kawin waktu itu umur 25, Siti Khadijah 40 tahun. Itu jaraknya sekitar 15 tahun. Serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah membangun rumah tangga yang penuh berkah. Karena keduanya ini membangun rumah tangga bukan karena harta, bukan karena usia, bukan karena kecantikan dan ketampanan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi pasangan sempurna ini 6 orang anak, yaitu Qasim. Itulah mengapa Rasulullah juga sering dipanggil oleh penduduk Mekah dengan sebutan Abul Qasim, abahnya Qasim. Kemudian Siti Khadijah melahirkan lagi Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Siti Fatimah. Namun kedua anak lelaki Rasulullah itu meninggal ketika masih bayi. Menjelang kerasulan, Mekah sebelum datang Islam sungguh penuh dengan kejahilian. Berbagai tindak kejahatan dan perbuatan keji menjadi kebiasaan penduduk Mekah.
mabuk-mabukan, membunuh anak-anak perempuan mereka, perang antar suku, menyembah berhala menjadi tren saat itu. Hal ini membuat Rasulullah yang waktu itu belum diangkat menjadi rasul menjadi risau dan galau. Beliau sering pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat atau menyendiri. Beliau melakukan khalwat di Gua Hira untuk beberapa malam, bahkan kadang sampai 10 malam. Kemudian beliau turun kembali ke keluarganya untuk mengambil bekal, karena Gua Hira itu kan naik tinggi rasanya. Ya Allah haji. Nah, tinggi. Jadi di sini boleh itu kan turun ya Allah. Turun kembali ke keluarganya untuk mengambil bekal dan kemudian kembali lagi ke Gua Hira untuk melakukan uzlah menyendiri. Demikian keadaan itu berlangsung sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Siti Khadijah menunjukkan bahasanya nih lah, kredibilitasnya, ngalihin nggak pernah kuliah deh. Sebagai istri tauladan, beliau mendukung sepenuhnya apa-apa yang dilakukan oleh suaminya Rasulullah. Di saat Rasulullah memiliki kecenderungan untuk beruzlah, menyendiri, berkhalwat di Gua Hira, Siti Khadijah mendukung dengan menyediakan dan menyiapkan bekal untuk Rasulullah. Hingga pada suatu hari Rasulullah pulang dari Gua Hira dengan tubuh gemetar. Rasulullah segera menemui Siti Khadijah dan berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Siti Khadijah kemudian menyelimuti Rasulullah. Di saat itu Rasulullah sudah mulai tenang. Beliau berkata, wahai Khadijah, tahukah kau apa yang terjadi denganku tadi? Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril menemui Rasulullah dan mendekap beliau sambil mengucapkan, Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mendekap beliau kembali dan berkata, Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membaca, ujar Rasulullah. Untuk yang ketiga kalinya malaikat Jibril mendekap Rasulullah dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Sungguh aku khawatir terhadap diriku, wahai Khadijah, dari gangguan makhluk jin itu. Rasulullah kada tahu lagi pada itu malaikat, ibadahkan sidina jin. Berkata Rasulullah mengakhiri ceritanya kepada Siti Khadijah. Ujar Siti Khadijah menenangkan suaminya, tidak, bergembiralah, demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan membuat engkau kecewa, wahai suamiku. Engkau adalah seorang yang suka menyambung tali silaturahmi, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Siti Khadijah menghibur dan menenangkan suaminya. Ketika Siti Khadijah mendengar kejadian yang dialami oleh Rasulullah di Gua Hira, Siti Khadijah pun ingat dengan sepupu beliau. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain ini adalah paman beliau yang bernama Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Warakah bin Naufal ini telah berusia lanjut dan kehilangan penglihatannya. Dia beragama Nasrani, cuman agama Nasraninya bukan agama Nasrani seperti sekarang ini. Agama Nasrani yang berpedoman kepada kitab Injil nang kada diubah-ubah. Oh, ini kan sudah diubah-ubah, dikotak-atik oleh Paulus Injil. Banyak penyelewengan ayat Allah, firman Allah. Nah, ini sidine memang agama mengikuti agama Nabi Isa memang tolen, memang murni kitab Injil nang kada dirubah lagi, dan mampu menulis dalam bahasa Ibrani, bahkan pernah menulis bagian-bagian Injil dalam bahasa Ibrani. Timbul niat Siti Khadijah untuk membawa suaminya Rasulullah untuk menemui Warakah bin Naufal, karena Warakah bin Naufal adalah ahli kitab. Sampai ke rumah Warakah bin Naufal, wahai keponakanku, hal apa yang membawamu kemari? Ujar Warakah bin Naufal bertanya kepada Siti Khadijah. Lalu ujar Siti Khadijah, wahai anak pamanku, dengarlah apa yang akan diceritakan oleh kemenakanmu ini. Nah, maksudnya Muhammad bin Abdullah ini. Nah, kemudian Rasulullah menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira kepada Warakah bin Naufal. Ujar Warakah bin Naufal, itu adalah malaikat bukan jin.
Itu adalah malaikat yang pernah datang diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Oh, alangkah bahagianya apabila aku masih muda dan perkasa, aku bakalan beriman kepadamu wahai Muhammad, dan aku akan menolong perjuanganmu nanti memperjuangkan menyebarkan agama Islam. Alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Jadi di dalam kitab Waraqah bin Nawfal sudah tertulis nih Nabi Muhammad jangan diusir oleh kaumnya gitu. Berkata Waraqah bin Nawfal setelah mendengar cerita keponakannya itu. Lalu ujar Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku kena? Maksudnya penduduk Mekah. Ujar Waraqah bin Nawfal, iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dimusuhi, diperangi oleh kaumnya sendiri. Sebagaimana nabi-nabi yang dahulu juga diperangi oleh kaumnya sendiri. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, niscaya aku akan membantumu sekuat tenaga. Tidak berapa lama setelah kedatangan Rasulullah, Waraqah bin Nawfal pun meninggal dunia. Sabar ya kalau pian madang ya bener. Coba lagi tuntung lah. Menurut riwayat yang valid, yaitu dari Imam Baihaqi, bahwa setelah kejadian itu wahyu dihentikan sementara selama 6 bulan tentang kedatangan Jibril yang kedua. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suatu suara dari langit. Ketika kepalaku angkat, ternyata ada malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira itu. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Jibril orang datang nih. Aku segera pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Sehubungan dengan itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir kalau tidak salah lah. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, hampir Rasulullah tidak pernah keluar rumah sehingga menyebut Siti Khadijah dan memuji Siti Khadijah. Pada suatu hari Rasulullah menyebutnya dan timbullah kecemburuanku, kata Siti Aisyah. Lalu aku, Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, bukankah dia hanya seorang yang sudah tua, nenek tua, dan Allah telah mengganti untuk kakanda orang yang lebih baik darinya. Artinya ulun nih, penggantinya sudah mati itu pada lagi diganang-ganang. Ujar Siti Aisyah nih, cemburu nih. Mendengar hal itu Rasulullah marah dan kemudian bersabda, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Siti Khadijah beriman ketika orang-orang ingkar. Siti Khadijah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Siti Khadijah membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikaruniai Allah Ta'ala anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak dari istri-istriku yang lain. Subhanallah. Itulah seorang Siti Khadijah. Dari riwayat tersebut kita tahu bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Bukan karena yang menyampaikan risalah itu adalah suaminya, tetapi beliau menerima risalah itu semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang wafat. Setelah turun wahyu yang kedua, Rasulullah SAW mulai mendakwahkan risalah Islam. Dakwah beliau lakukan di 3 tahun pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun lagi wahyu perintah dari Allah untuk menyerukan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terang. Sungguh berat rintangan dan yang Rasulullah hadapi manakala beliau mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy secara terang-terangan. Sedikit sekali masyarakat Makkah yang percaya akan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu pun kebanyakan dari kalangan bawah daripada para budak dan orang-orang fakir miskin saja yang beriman waktu itu. Sementara para bangsawan Mekah seperti Abu Jahal dan konco-konconya menentang keras risalah Rasulullah.
Rasulullah, mereka mengupayakan berbagai cara untuk menghadang dakwah Rasulullah dan sahabat dari penyiksaan, pengusiran, pemboikotan dan pembunuhan. Sebagai istri yang beriman kepada kerasulan suaminya, Siti Khadijah mengorbankan semua yang dimilikinya untuk mensupport ini apa ya? Memberikan semangat lah misi Rasulullah. Di saat Rasulullah susah hati karena penentangan kaumnya, Siti Khadijah tampil sebagai penenang hati dan pendorong semangat. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwah Islam, tanpa ragu Siti Khadijah memberikan seluruh harta kekayaannya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum musyrik Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, Siti Khadijah rela meninggalkan rumahnya yang mewah itu dan rela bergabung dengan Rasulullah dan sahabat di Syi'ib, maksudnya permukiman Bani Muthalib. Pemboikotan berlangsung dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Kaum muslimin dan kaum kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka ikut diboikot karena semata-mata fanatisme kesukuan. Dikepung di Syi'ib, di lereng-lereng gunung. Mereka tidak diizinkan melakukan jual beli dan bermasyarakat dengan suku lain, sehingga mereka walaupun banyak bisi duit, misalnya bisi harta kada kawa menukar disariki, dihalangi oleh kafir Quraisy, sehingga mereka itu makan rumput-rumputan. Sehingga sahabat pernah mengatakan, kami apabila bahira itu kotoran kami itu tidak lain seperti kotoran kambing. Artinya kami ini makan rumput saja. Nah, itu perjuangan para sahabat Rasul dan Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Usia yang semakin rentak, tubuh yang sudah tidak sekuat di waktu muda, ditambah dengan pemboikotan kaum kafir Quraisy, membuat kondisi Siti Khadijah semakin lemah. Tapi itu tidak membuat keimanannya berkurang. Justru itu membuat Siti Khadijah semakin yakin akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Menjelang usianya yang ke-65 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, Siti Khadijah pun meninggal dunia, menutup mata menghadap Rabbnya, Tuhannya. Kematian Siti Khadijah membuat Rasulullah bersedih, pergi teman sejatinya dalam hidup untuk menemui Rabbnya. Rasulullah menyebut tahun meninggalnya Siti Khadijah dengan tahun duka cita. Kesimpulan, Rasulullah pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Ada orang nikah karena hartanya, ada nikah karena kedudukannya, ada menikahi perempuan karena kecantikannya, ada menikahi perempuan itu karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama atau laki-laki, calon laki nang beragama, karena insya Allah atau pasti berkah kedua tanganmu. Nah, Siti Khadijah adalah pengecualian. Dia mempunyai harta yang banyak sebelum menikah dengan Rasulullah. Dia juga berasal dari keluarga yang terhormat. Kecantikannya pun diakui seantero penduduk Mekah dan agama. Fakta sejarah berkisah bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Bahkan keislamannya pun tidak ada celahnya. Siti Khadijah memberikan seluruh yang dia punya untuk kejayaan Islam, mulai dari harta, cinta, dan nyawa. Semoga kita bisa mengikuti jejak Siti Khadijah, walaupun mungkin secara kualitas tidak akan bisa sebanding dengannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan dapat berkahnya Rasulullah dan berkahnya Siti Khadijah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu la